Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di suasana hujan malam hari ini. Allah masih memberikan kesejukan hati yang ditandai dengan keistiqomahan kita di dalam thalabul ilmi. Ini merupakan sesuatu yang paling mahal dalam hidup seorang muslim. Malaikat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam karena hubungannya dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, yaitu thalabul ilmi. Yang kedua, kita berbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyinggung ulang yang sudah kita sampaikan, jadi keberhasilan Hamas di dalam membangun kekuatan mental, spiritual maupun membangun kekuatan real dalam rangka menghadapi Israel menjadi pelajaran yang luar biasa bagi kaum muslimin yang mau mengambil pelajaran. Saya lebih mengangkat dari sisi kesuksesan mereka di dalam jihadun nafs, di dalam memerangi dirinya sendiri, di dalam memerangi nafsunya agar kemudian nafsu tersebut tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam suasana apapun emosi bisa dikendalikan. Seandainya mereka emosi, manusia banyak akan memakluminya. Seandainya mereka emosi, manusia banyak memakluminya. Karena konon terakhir ini 13.000 yang meninggal dari masyarakat sekitar Gaza.
Jadi kalau kemudian nyawang sandra yang jumlahnya hanya 200 lebih sedikit, nek wong nganggo ilmune wong umum itu nesu itu saempere. Karena dia menyaksikan saudara-saudara muslim dan sebangsa harus mati dalam jumlah yang begitu banyak karena bom-bom Israel. Tapi karena mereka hawa nafsunya telah tunduk kepada syariat, hawa nafsunya telah tunduk kepada ilmu yang dipahaminya, maka mereka menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan musuh yang ditahan diperlakukan dengan perlakuan yang sedemikian hebatnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan malam hari ini kitab yang dulu pernah saya sebut. Ya, kitab ini kalau dengan kitab Al-Kabairnya Imam Adz-Dzahabi agak-agak nyerempet lah, agak-agak nyerempet. Ya, judul bukunya Ada Wadawa. Ada itu artinya penyakit, dawa itu artinya obat. Tapi yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah selaku penulis judul buku ini, yang beliau maksudkan adalah Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa as-safi. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau, jawaban tuntas. Ya. Jawaban tuntas bagi orang-orang yang menanyakan tentang obat yang mujarab. Nah, ini judulnya, jawaban tuntas kepada orang-orang yang bertanya tentang obat yang mujarab. Tapi ini bukan bicara kedokteran ya Pak, tapi lebih bicara ke psikologi, ya, kejiwaan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ulangi berangkat dari jihadun nafas. Kita ulangi dari jihadun nafas. Saya ambil yang pertama, yang lainnya ngikut. Ya. Ayyuja hidaha ala ta'allumi huda wa dinil haqqi alladhi la falaha wala sa'adata fi ma'asiha wa ma'adiha illa bihi, maka fatat ilmuhu sukiyat fid-darain, sakayat fid-darain. Jadi memerangi hawa nafsu itu, perang terhadap diri sendiri itu, caranya nih, mempelajari hidayah, petunjuk ini
agama yang benar demi menuju kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai langsung saya comot kalimat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini, ma anjalallahu da'an illa anjalalahu sifat. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah telah menurunkan baginya obatnya. Likulli da'in dawahu. Setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'udda. Apabila obat suatu penyakit itu usiba niku napa? Cocok, cespleng, bari'a bi'idnillah, maka akan hilang penyakitnya dengan izin Allah. Kemudian hadis yang lainnya, innallaha lam yunjil da'an illa anjalalahu sifat. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya, akan tahu orang yang telah diberitahu oleh Allah, dan akan bodoh atau tidak tahu orang yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dari sini maka tetap bicara masalah obat dan penyakit itu bicara masalah spesialisasi. Yang tahu ya otomatis dia akan mampu untuk mengobati. Yang tidak tahu ya otomatis dia akan terbongong-bongong karena tidak tahu. Contoh di Kalimantan, ya Pak, sing saged ngobati Bu sinten niku? Dayak. Enten sing ngomong hok. Nah, tapi buktinya sampai nyebar ke seluruh Indonesia. Lah karena memang dia ngerti ilmunya. Dia mungkin mendapatkan dari orang tuanya atau mungkin mendapatkan dari siapa. Nah, itu satu gambaran. Ya. Jadi yang sudah tahu ya bagi dia yang sudah ngerti. Ya, bagi yang tidak tahu ya dia tetap tidak tahu. Ya. Maka kadangkala kita sering bingung kalau bicara masalah obat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sedangkan di dalam buku ini, ya, ini berangkatnya luar biasa. Ya. Hadis yang berikutnya sama, intinya hanya beda sedikit. Nanti jangan bingung Pak. Bunyi hadisnya ngeten, innallaha lam yara da'an illa wada'alahu sifat. Allah tidak meletakkan satu penyakit pada satu tempat tertentu, melainkan Allah juga meletakkan di tempat itu obatnya. Nanti mireng
Apa niku Pak? Suruh Cina. Nate mir Pak. Nggih. Niku golekane gampang, nandure gampang, non dindi ana. Khasiatnya luar biasa. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak paham. Maka ketika diberitahu niku niki modele ngaten niki alah Pak, niku tenggen kula nemplekno tembok-tembok, tenggen kula nemplek diberitahu seperti itu. Tidak kemudian percaya, kemudian tak coba nih, tapi kemudian dia mosok ngene iso marek stroke, mosok ngene iso marekne asam urat, mosok ngene, malah kita jadi curiga karena itu tumbuhan liar yang kita jarang memanfaatkannya. Para ahli herbal rata-rata menggunakan itu untuk pengobatan. Nah, mungkin coba penjenengan buka mawon YouTube, suruh Cina, cilik-cilik, godongnya cilik-cilik, hijau, templing. Nah, ini luar biasa, manfaatnya apa boleh penjenengan bersani. Kemudian coba gunakan itu dulu kalau kita menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya hadza ya ummu adawaul qalbi warruhi wal badani wal adwiyatiha. Ya, hadis yang disebut oleh Ibnu Qayyim di Muqaddimah ini 1, 2, 3, 4 hadis. Hadis ini meliputi secara umum obat bagi hati, obat bagi roh, obat bagi badan, dan pengobatan-pengobatan yang lain. Waqad ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon ini didengarkan Bapak Ibu sekalian. Waqad ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-jahlu, bodoh, itu penyakit yang paling berbahaya dalam hidup manusia. Nah, ini larinya ke sini Pak. Apaan tulis ini? Nggih. Mengapa kita perlu belajar? Karena al-jahlu daun. Bodoh itu penyakit. Mulane wong niku nek bodoh biasane ngumunan nggih, emosi. Nah, niku wong bodoh. Nggih. Bodoh itu di antara dua ini, Pak. Ngumunan, emosinan. Bodoh itu penyakit. Obatnya apa Pak? Talu. Maka memerangi nafsu yang jahlun, yang bodoh, niku caranya memerangi dengan belajar, terus menimba ilmu. Kalau ilmu sudah didapat, maka larinya yang kedua yang kemarin kita sampaikan, amal. Apa fungsi ilmu yang diamalkan? Nah, begini, apa fungsi ilmu yang diamalkan? Ilmu yang diamalkan itu fungsinya agar mendapat ilmu baru. Nah, ini tujuannya Pak. Yeah. Jadi ilmu yang diamalkan itu agar kita mendapat ilmu baru.
Man amila bima alima ya'lamhullah ma lam ya'lam. Sapa wonge sing ngamalke ilmu sing wis diduweni, Gusti Allah bakal maringi ilmu sing sadurunge dheweke ora ngerti. Ngoten Pak. Allah akan memberikan ilmu yang baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Itu fungsi dari mengamalkan ilmu yang telah difahami. Maka Bapak Ibu sekalian, al-jahlu da'un, bodoh itu penyakit, bahkan penyakit yang paling membahayakan dalam kehidupan kita. Ya. Maka orang-orang yang suka membaca, orang-orang yang suka mendekat ustadz, orang-orang yang suka berdiskusi, orang-orang yang suka bermudakaratul ilmi, maka dia akan jauh dari kebodohan. Wa ja'ala dawa'ahu su'alul ulama. Dan Allah menjadikan obatnya yaitu su'alul ulama. Obat ini itu su'alul ulama. Bertanya pada ulama. Nah, itu obatnya. Su'alul ulama. Maka ngaji sing pas niku mboten searah. Nggih. Ngaji yang pas niku ngeten niki, ngerti-ngerti jenengan nyuwun ngapunten tanglet riyin. Itu yang bagus. Nggih. Nenek kula sing ngomong tok. Mungkin enten sing dingkluk merem. Nggih, maka nek panjenengan langsung kok kita kurang paham tanya. Utawi nyuwun ngapunten tolong diulangi, boleh ndak apa-apa. Nggih. Sehingga ngaji niku nyantai nggih. Niki rotine ya ora ono sing didahar. Karena searah tadi, sambil makan, sambil minum, sambil memperhatikan, kalau kurang jelas tanya. Jadi ngaji niku santai ora kaku nggih. Nah, mungkin sok Ustadz medeni mungkin dek wingi. Nggih. Mulane niki Ustadz kula mboten cah kaku-kaku, wong kula ya lagi belajar, kula niku ra wong pinter. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan nanti sama-sama tambah pinternya. Nah, Bapak Ibu sekalian, obatnya bertanya kepada ulama. Obat dari penyakit yang paling membahayakan dalam hidup kita, yaitu al-jahl, bodoh dalam segala hal. Obatnya bertanya. Farawa Abu Dawud fi sunanihi. Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam kitab sunannya fi min hadithi Jabir bin Abdullah qol, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, kharajna fi safarin, saya keluar di satu safar, bepergian. Ya. Berarti kharajna, kami, ya, nah itu kami. Kharajna, kami keluar fi safarin, pada suatu safar atau bepergian. Fa asaba rajulun minna hajarun, lalu salah satu dari kami
Jadi ada seorang laki-laki dari kami yang terkena batu. Terkena batu. Fasajjahu fi ra'sihi, maka kepalanya terluka. Tsumma ihtalama, kemudian dia mimpi. Ya, kemudian dia mimpi. Maksudnya mimpi niku mimpi basah. Kalau mimpi basah, laki-laki harus junub, mandi besar. Nah, fasa'ala ashabahu, lalu laki-laki yang terkena batu di kepalanya, luka ini, bertanya kepada sahabatnya, faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah saya dalam kondisi luka seperti ini mendapatkan rukhsah sehingga boleh tayamum? Qalu, sahabat-sahabat jawab, mana jidulak rukhsatan, ngono ndak enak rusak-rusakan. Itu jawaban bebas ya Pak. Nggih. Ngomong kena watu ngono rusak. Ndak ada rusak-rusakan. Mana jid laka. Kalau kamu seperti itu ndak ada rusak. Wa anta taqdiru alal ma. Lah wong enek banyu kok tayamum. Wa anta takdir, kamu mampu untuk mendapatkan air. Faktasilu famata. Lalu laki-laki ini karena diberitahu nek ora enek rukhsae, lalu laki-laki ini mandi baratus mati, Pak. Baratus mati. Berarti luka itu luka berat jika bertemu dengan air. Falamma qaddamna alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ini kami sampaikan, kami ajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, tentang peristiwa itu. Faqala, lalu Nabi berkata, qataluhu qatalahumullah. Ya, disebabkan karena mereka, maka Allah membunuhnya. Atau dia mati karena sebab sahabat-sahabat yang memberikan solusi yang salah. Qataluhu, para sahabat itu membunuhnya. Qatalahumullah, maka Allah membunuh mereka. Allah sa'alu idza lam ta'lamu, mengapa kalian tidak bertanya ketika kalian tidak tahu? Apabila kalian tidak tahu, fa innama sifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat tidak tahu itu bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa yusah. Ya. Sesungguhnya laki-laki yang seperti itu tadi sebenarnya cukup dengan tayamum. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya untuk tahu itu bagian dari kehidupan seorang muslim. Ya, orang Islam itu tidak boleh tidak tahu. Ya, tidak tahu tidak apa-apa.
tapi harus mencari tahu. Ya. Harus mencari tahu. Sehingga dia menjadi cukup ilmu. Apalagi kalau sampai tingkatan seperti kasusnya Hamas. Ya. Nah kalau kita tidak ngerti ilmunya Pak, coba nyandra 240 orang, kemudian menyaksikan saudara muslimnya dibantai dengan bom dalam jumlah 13 ribuan sampai hari ini. Ya, terus tidak tahu ilmunya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Hamas? Ya, ijole no penting ngoten Pak. Nggih, ijole. Tur mboten mung di remuk-remuk, aja-aja dideplok. Wong 240. Nggih. Nah, tapi karena mereka tahu ilmunya, nyandra musuh itu hanya dua kemungkinan, dibunuh atau diopeni. Jadi tawanan itu hanya dalam kondisi dua itu. Kalau tidak dibunuh, maka malah harus diopeni. Maka oleh Hamas didatangkan dokter untuk diperiksa kesehatannya. Ya. Dibebaskan samone aku Pak. Israel boro-boro ora ndek aku wong kethek ndek aku wong. Nah ini kadang ora cocok leh kula itu. Kula nek muni waton muni jare Pak. Lah harus diarani apa Pak? Wong Gusti Allah ngarani kethek mboten mung kethek. Gusti Allah ngarani ini babi. Nggih. Kula nak muni kethek. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah ilmu luar biasa. Ya. Maka segala sesuatu itu selesainya di ilmu. Ya. Lah ini, ya. Maka Ibnu Qayyim dengan sangat berani kalimatnya berwujud kesimpulan. Ya. Satu, belajarlah ilmu. Ya, ilmu yang harus dipelajari apa? Ilmu yang menyelamatkan dunia akhirat kita. Ya. Siapa saja yang fatak, siapa saja yang rusak pemahaman ilmunya, dia akan celaka di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Ya. Nah, di tengah-tengah kita muncul suasana yang kurang enak. Kita hidup di akhir zaman. Saya bacakan riwayat hadisnya. Jadi kita hidup di suasana yang cukup memprihatinkan. Langsung mawon saya baca hadisnya. Ini prediksi Nabi untuk kita agar supaya kita menjadi orang yang rajin thalabul ilmi. Kanan nas, ini hadisnya dari Hudzaifah ibnu Yaman. Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an-nisar mahafatan ayyutrikuni. Ya. Kebanyakan manusia, kata Hudzaifah ibnu Yaman, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang baik-baik. Nah, kadang-kala kita kejebak di situ, Pak. Tentang hal-hal yang baik-baik. Pahalanya sholat duha itu apa ya Rasulullah? Kalau saya begini, saya bisa masuk surga Firdaus atau tidak? Ya Rasulullah, apa ya fadilahnya sedekah? Apa fadilahnya bertanya hal-hal yang baik-baik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu as'aluhu an-nisar mahafatan ayyutrikuni.
Sementara aku lebih senang bertanya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, karena aku khawatir jika yang buruk dan jahat itu menimpaku. Ya. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliyah wasya. Ya. Kami dulu hidup kami jahiliyah. Jahiliyah itu syah. Jahiliyah itu buruk. Ya. Faja'anallah bihadal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syar. Apakah setelah suasana yang baik ini nanti muncul suasana yang buruk? Nah, yeah. Artinya Hudzaifah bin Zaman merasakan suasana kebaikan hidup bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena memang Nabi mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzi yalunahu tsummal ladzi yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Yeah. Jadi masa keemasan Islam itu masa di mana para sahabat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh Hudzaifah ibnu Zaman itulah masa yang sangat bagus dalam kehidupan mereka. Maka kemudian Hudzaifah bertanya, fahal ba'da dzalikal khair min syar. Apakah setelah suasana yang baik ini nanti akan muncul suasana yang buruk? Nabi menjawab, nah, iya. Setelah suasana baik ini nanti muncul suasana yang buruk. Lah buruknya seperti apa? Ditanya lagi kepada Nabi. Ya, pertanyaannya, wahal ba'da dzalika syarr min khair. Nah, kita ini suasana buruknya. Apakah setelah suasana yang baik kemudian buruk nanti akan kembali ke suasana yang baik lagi? Nah, ngerti nggih Pak? Ini pertanyaan Hudzaifah ibnu Zaman. Hidup bersama Nabi suasananya bagus luar biasa. Ya. Setelah itu apakah suasananya nanti menjadi jelek? Nabi menjawab, na'am. Hudzaifah tanya lagi, loh, berarti nanti akan jelek lagi nih ketambahan pulau. Iya. Lah, apakah setelah suasana jelek ini nanti akan kembali ke suasana baik lagi? Jawaban Nabi, nah, iya. Nanti suasananya akan kembali baik. Fihi duhonun. Terjemah pulau, sayangnya di suasana yang baik, jadi baik, buruk, baik, nggih, baik. Nah, baik, buruk, baik plus duhonun. Tapi suasana baik yang kedua niku kecampuran asap. Suasana baik yang kedua itu kecampuran asap. Sahabat tanya, wa ma dukhanu ya Rasulullah. Apa asapnya? Nah, niki Pak, tolong diperhatikan agar kita nanti rajin ngaji. Wa ma dukhanuhu, apa asapnya? Niki kula wasaken, apa asapnya? Niki orang ngaji ora mungkin ngerti ilmune. Nggih. Wa ma dukhanuhu. Qala, Nabi menjawab,
qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkir. Qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhu wa tunkir. Akan muncul sekelompok kaum yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, tetapi bukan petunjukku, kata Nabi. Niki sing dimaksudin Nabi dukhon itu niki. Nggih, dukhon itu artinya asap. Jadi ape ning ngenten keluke. Nah, dukhon itu apa? Nabi mengatakan kaum ya memberi petunjuk, bukan petunjuk Nabi. Niki Pak, kita ingin petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad. Bagaimana cara mengetahui kalau itu bukan petunjuk Nabi Muhammad? Jadilah Hudzaifah ibnu Yaman. Karena hadis ini dinasihatkan kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Nabi mengatakan niki logek dhuwur, ta'rifu minhu ta'rifu minhu wa tungkir. Ta'rifu minhu wa tungkir. Kamu akan mengetahui mana yang bukan petunjuk Nabi itu, lalu kamu akan mengingkarinya. Pertanyaannya bagus sekali ya, Hudzaifah bin Yaman binaan siapa? Binaan Nabi kan? Jadi kalau kita rajin mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kembali lagi ke sini, kita mau taklim, nanti kita akan tahu itu petunjuk Nabi atau bukan. Jenengan nek mirsani Ahmadiyah, oh gede-gede Pak, luar biasa penampilannya, luar biasa penampilannya. Saat ini ku diarani ulama jenggote duwa bendina jubahan ngangge amah-amah, tinggalnya di Saudi, bahasa Arabnya wajas Pak. Niku ngomong Hamas niku goblok. Nggih. Hamas niku goblok. Niki jenengan buka itu ketemu nek ngerti bahasa Arab. Hamas niku goblok. Kudune niku tidak nyerang Israel. Karena dia nyerang Israel, maka banyak korban. Niku nek ditarik ten Indonesia, niku nggih mungkin Bung Tomo, Jenderal Sudirman, itu kan korbannya kan Pak? Nggih, korbannya juga banyak itu, 9 ribuan lebih mungkin. Nggih. Nah inilah, nek boten nyinau agamane Gusti Allah dengan sungguh-sungguh, kita ketemu ustadz-ustadz ngoten niku nggih. Bagaimana tidak tertarik Pak, dalilnya tirik-tirik kok. Nggih, dalilnya ayat hadis kok. Ya. Maka disinilah kemudian kita perlu belajar. Qaumun yahduna bi ghairi hadyi
ta'rifu minhu wa tunkir. Kamu akan menyaksikan sekelompok kaum yang kelihatannya memberikan hidayah tapi bukan hidayahku. Kamu nanti tahu dan kamu nanti akan mengingkari dakwah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tambah lagi nih. Nah, ini pun elek. Ya, kalau ini sudah jelek kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ini, Pak. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syar. Niki Pak. Fahal ba'da dzalikal khair min syar. Apakah suasana yang baik yang kedua itu nanti setelah itu akan muncul yang buruk kembali? Suasana baik yang kedua saja itu sudah muncul di dalamnya sekelompok kaum yang kelihatannya memberikan petunjuk, ternyata bukan petunjuk Nabi Muhammad. Hudzaifah tanya lagi, lah setelah suasana ini apa ada suasana jelek lagi? Nabi ngendika, nah berarti ada suasana yang buruk ini. Seperti apa suasana buruknya? Lawasaken. Ini suasana buruknya. Qala, Nabi ngendika, ini suasana buruk, Pak. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Nanti akan muncul di tengah-tengah kamu pendakwah. Duat itu jamak dari dai. Akan muncul duatun, dai-dai yang menyeru manusia ke pintu neraka jahanam. Barang siapa yang menyambut dakwah mereka, maka mereka akan terlempar ke neraka jahanam. Niki Pak. Lalu Hudzaifah bertanya, qultu sibhum lana ya Rasulullah. Tolong tunjukkan sifat-sifat pendakwah yang seperti itu kepada kami ya Rasulullah. Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kulitnya sama dengan kulitmu dan bahasanya sama dengan bahasa. Rekoso mboten Pak? Rekoso urip kula jenengan sami sekarang itu. Ya. Karena kita dituntut untuk selektif. Ya. Dituntut untuk selektif. Belum tentu orang yang mengaku salafi itu salafi, dan belum tentu yang tidak salafi atau tidak ngomong salafi itu bukan salafi. Karena itu penentu pemahaman kita. Kan Nabi ngendika umat Islam nanti terpecah menjadi 70. Pinter Pak? 73 nggih. Kulluhum fin. Nah, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu itu Nabi ngendika di satu riwayat hadis, Nabi menjelaskan dengan kata-kata al-jamaah. Nah, ini. Siapa yang satu itu? Al-jamaah. Al-jamaah itu lalu diterangkan lagi oleh Nabi, kula tulis sama dengan napa?
ana alaihi wa ashabi. Ini penjelasan Nabi. Jadi sing dimaksud ke zaman niku niki ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi dimaksud ke Nabi jamaah niku orang-orang yang seperti aku atau cara berislamnya seperti Islamku dan Islamnya para sahabat. Jadi nek kula jenengan sami cara berislam kita seperti cara berislamnya Nabi dan para sahabat, itu Islam ya. Dimaksudkan oleh Nabi itulah ahlus sunnah wal jamaah, itulah salaf, itulah salafi. Ya tenan di upeng-upeng kita. Nggih. Lah salafi niku sinten? Napa sing nganggo cadar? Di zaman Nabi enten sing cadaran, enten sing mboten cadaran. Nggih. Salafi niku sinten? Salaf itu siapa? Apa sing limang wektune nang masjid terus ora tau telat? Ndah. Dulu di masa sahabat juga ada yang kadang terlambat sholat. Kata Syekh Nasiruddin Albani di tanya jawab kontemporer, bahkan mereka ada yang melihat sahabat pulang dari masjid alias dia telat, itu dia kemudian pulang ke rumah, sholat di rumah. Sehingga perlu kita kenali nanti Pak, kalau tidak kita kenali secara utuh, yang terjadi seperti orang buta memahami gajah. Ketika megang telinga berarti gajah kaya tampah. Ketika megang perut berarti gajah itu seperti dream, ngono lah kira-kira ngawur mawon ya. Ketika megang kakinya berarti gajah itu seperti napa Pak? Gandeng. Napa? Godam. Kaya balok. Maka Islam itu lengkap. Bahkan di dalam Islam itu ada jahannamiyun. Ini sing jarang kita lakukan Pak. Di dalam Islam itu ada jahannamiyun. Wong Islam kakean dosa. Ning Islami ditampa Gusti Allah. Sehingga dia nanti akan masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga karena imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Islam. Makanya Islam itu agama sing mboten kaku, Pak. Awake dhewe lagi ngerti dalile isbal ngene wis ustaz waduh itu kok ustaz apa kuwi niku lagi siji lagi ngerti dalile nata sop kudu rapet le geret-geret sampingnya supaya ngathuke sikil. Nah, ini yang perlu merata, perlu ngerti betul. Jadi Islam ini agama yang luar biasa. Maka panjenengan semakin mempelajari tarikh kehidupan Rasulullah, sirah nabawiyah, insya Allah kita akan semakin menjadi orang yang Islam kita pripun diarani moderat kok yo piye ra penak bahasane. Nggih, nek diarani lentur Islam ora di prinsip. Diarani pripun, Pak?
Nek kula lebih seneng bahasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Yeah. Jadi Islam itu memberi rahmat bagi semuanya. Lah jadi wong Islam Pak agar disawang wong ora nyenengki, kok sik perlu ditakoki niku Islam model piye lho Pak. Nggih. Cadar itu bukan menjadi penyebab kita tidak bisa gaul dengan tetangga. Katok cingkrang itu bukan tanda kalau orang itu radikal. Jenggot panjang itu bukan tanda kalau dia orang ekstrim. Tinggal bagaimana kita terjun di masyarakat. Nek istilah kula nek ning desa. Nggih, niku nek ketemu tangga mbuh lanang mbuh wedok niku nggih minim tindak sabin Pakde. Neng pasar yu ngoten-ngoten niku ajaran Islam. Dadi ora wis nongkrong ning ngarep. Ngomah utawa ning ngebuk ngarepe gethuk karo kopi, tangga lewat nglurui we ora. Mongko yang lewat itu punya hak. Ketika dia nyalam, kita harus menjawab. Kita tidak boleh mengganggunya, kita tidak boleh membuat dia risih ketika berjalan. Maka agar orang tidak risih itu yang penak nek tendesa lagi kalau nggak contoh tendesa. Mereka mungkin tinggal di prakteknya tinggal disesuaikan mawon. Tendesa niku ngoten niku. Sawah Pak D. Tidak Pak D. Kan ngoten Pak D. Pasar yuk. Sing dilurui nggih. Iki ketoke cadaran nih. Yo akrab karo tangga ora wis gari motone tok. Nggih. Ketemu tangga meneng. Nyuwun ngapunten, saya tidak ingin mendiskreditkan yang bercadar, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa ya, penampilan itu bukan persoalan. Statement-statement negatif untuk orang-orang bercadar, orang-orang kadang cingkrang itu dimunculkan orang-orang kafir saja. Ya, jadi itu bagian dari cara berbusana dalam Islam. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib bercadar, ada yang mengatakan afdal. Dan itulah kehidupan kita. Maka Ustaz Abdullah Manaf kalau ditanya bagaimana hukumnya pakai cadar, nek jenengan nganggo cadar afdal. Kalau tidak bercadar tidak usah merasa berdosa. Nah, ini gambarannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, dari yang kita sampaikan ini, ya, mari kita menghubungkan, ya, masih sangat banyak Islam yang ada ini yang belum kita pahami, ya. Maka kita punya kewajiban untuk terus menimba ilmu. Kita punya kewajiban untuk memperdalam ilmu dalam rangka menghilangkan, mengobati penyakit yang masih ada pada diri kita, yaitu al-jahlu, bodoh. Yeah. Sementara kita hidup di suasana di mana kebodohan itu, jahiliyah itu terus dihidupkan dan disuburkan di tengah-tengah masyarakat menggunakan ulama-ulama suk, ulama-ulama duit. Ya. Maka disinilah kita perlu berhati-hati agar mendapatkan hidayah Allah yang benar-benar hidayah. Maka banyaklah berdoa, may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil
fala hadiyalah. Kita minta kepada Allah agar hidayah senantiasa diberikan dalam kehidupan kita dan kita dijauhkan dari kesesatan, karena ketika Allah menyesatkan seseorang tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Inilah mungkin yang kita sampaikan di muqaddimah ini, baru muqaddimah di kitab Ada Wadawa, sehingga nanti isi yang ada di dalam buku ini, penyakit-penyakit itu apa saja dan apa dampak dari penyakit itu dari dalam kehidupan kita ini, lalu apa obatnya, ditulis di dalam kitab ini. Dan ini hampir rata-rata dai itu ya, menggunakan kitab ini untuk panduan dalam kajian-kajian mereka, yang saya sering mengenalinya hadis arba'in, kemudian al-kabair Imam Adz-Dzahabi, ya, kemudian Ighasatul Lahfan Ibnu Qayyim, ada Wadawa Ibnu Qayyim juga. Ini kitab-kitab yang sering dibahas oleh para ustadz, tapi yang ini kita jarang, Pak, Jawabul Kafi. Maka saya kemudian berpikir memilih ini, tapi hanya saya ambil yang inti-inti saja, supados jenengan nanti bisa mendapatkan apa yang dimaksudkan penyakit-penyakit dalam kehidupan. Penyakit-penyakit dalam kehidupan, bukan penyakit-penyakit yang terkait dengan ilmu kedokteran atau medis saja, tapi penyakit-penyakit dalam kehidupan yang akan membahayakan kehidupan kita ini dibahas oleh beliaunya cukup rinci dan cukup menasihati kita semuanya. Muatan tazkiyatun nafasnya tinggi sekali kitab ini, ya. Kalau kita sambungkan dengan tazkiyatun nafas, maka ini akan memperkaya tazkiyatun nafas, ya. Saya kira ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang benar dari Allah. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.